Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya, setelah klan Gu kehilangan batu Gyoktosi, Xiao Yan pun meminta kepada ayah Sun Er untuk kembali ke makam surgawi untuk bertemu leluhurnya Xiao Xuan, berniat untuk membangkitkan Xiao Xuan. Akhirnya Gu Yuan yang mengatakan, baiklah, aku akan membuka paksa makam surgawi. Akhirnya Xiao Yan pun sekarang masuk kembali ke makam surgawi dan bertemu lagi dengan teman lamanya yaitu senior Sue Dao. Akhirnya Sue Dao pengantar Xiao Yan ke makam leluhurnya dan setelah itu dia pamit dan sekarang Xiao Yan pun berada di makam leluhur kembali. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke makam. Kedua lututnya berlutut dengan lembut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhenti berlutut, bocah kecil. Haha, kamu sudah kuat sekarang bocah kecil. Dou Seng bintang 6, Soul Heavenly State yang sempurna, Purifying Lotus Flame dan beberapa flames surgawi lainnya. Dia memuji, teman kecil, bagus sekali. Xiao Yan tersenyum, matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak megah tetapi sosok kurus itu tampaknya mampu melawan langit dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa jauh lebih aman. Katakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara yang stabil ketika dia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Xiao Xuan sangat kagum kepada Xiao Yan karena dia telah berusaha mendapatkan api peringkat ketiga dan menjadi seorang doseng bintang 6. Xiao Yan lanjut bercerita, saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan aku datang ke makam surga adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu dapat bergabung dalam pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan dapat menimbulkan masalah. Xiao Xuan sesaat terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku hanyalah fragmen jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, aku sudah menghilang dari dunia ini. Untuk dihidupkan kembali, aku khawatir itu tidak mungkin. Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode untukku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Dou Di bisa mencapai ini. Dou Di, Xiao Yan tertawa pahit, ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Dou dimanapun. Jika benar-benar ada, klan Hun tidak akan diizinkan bertindak begitu arogan. Haha. Jangan buang waktu kamu pada orang seperti aku yang sudah mati. Kamu dapat memperoleh pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan garis darah. Jujur saja, aku sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang klan Xiao aku pada akhirnya sedikit luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan aku. Itu tidak terduga mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini adalah kasusnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno tiba-tiba menghilang saat itu. Mengingat kekuatan saat ini dari klan Hun, bahkan klan Gu akan mengalami kesulitan berkelahi dengan mereka sendiri. Situasi saat ini benar-benar tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari batu Dewa Toshi. Bagian terakhir di tangan kamu. Selain itu, bagian ini harus digunakan untuk menukarkan ayahmu, yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan melihat Xiao Yan. Jika ini yang terjadi, mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi dari mansion Dewa Kuno Toshi dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya di dalam mansion Dewa Kuno Toshi? Mungkinkah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dou Di? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Menghitung waktu, sepertinya tidak ada elit Dou Di yang muncul di benua Douqi ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Dou Di juga dianggap ahli utama dunia selama zaman kuno, mereka memang ada. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa sangat sulit untuk dilatih ke kelas Dou Di sekarang. Saat itu,
Aku telah mencoba untuk masuk ke level ilusi ketika aku mencapai puncak kelas 9 namun, aku akhirnya kembali gagal. Namun, aku juga telah membuat penemuan melalui kegagalan itu. Penemuan apa itu leluhur? Mengingat kekuatan aku saat itu, sudah cukup bagi aku untuk mencoba masuk ke kelas Daudi. Namun, setiap kali aku akan menembus lapisan penghalang itu, semacam perasaan hampa akan melonjak dari dalam jiwaku. Kekosongan ini memungkinkan aku untuk memahami sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses menembus kelas Daudi. Hal ini sangat penting. Jika seseorang dapat memperolehnya, menerobos ke kelas Daudi bukan hanya kata-kata kosong. Dia tiba-tiba teringat Yellow Spring Demon Saint dalam tablet batu di suku Piton 9 Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douki. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Daudi dalam 10.000 tahun terakhir. Apa yang kurang? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang itu mungkin beberapa item, tetapi aku sangat curiga itu seharusnya sejenis energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada pada zaman kuno. Namun, sekarang menjadi semakin pudar, bahkan mungkin telah lenyap sepenuhnya. Ada kebijaksanaan yang muncul di mata Xiao Xuan. Dia melihat Xiaoyan dan berkata, aku telah menyebut energi kritis ini sebagai Essence Doki. Essence Doki? Xiaoyan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu mungkin karena dia belum mencapai kelas 9 Do Seng Seng. Apakah leluhur berarti alasan era kuno bisa menghasilkan elit Daudi adalah karena memiliki esensi Doki? Namun, esens Doki ini sudah lenyap dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit lain Daudi yang muncul. Ini seharusnya menjadi masalah. Aku pernah berkeliaran di sebagian besar wilayah benua Douki. Namun, aku tidak merasakan keberadaan esens Doki semacam itu. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa itu benua Douki saat ini tidak akan lagi dapat menghasilkan elit Daudi? Tapi Hun Tiandi benar-benar percaya Tusi Ancient God Mansion akan memungkinkannya melakukan terobosan. Mungkinkah rumah itu memiliki beberapa esens Doki di dalamnya? Aku tidak tahu apakah gua kelinci kuno Tusi memiliki esensi Doki. Namun, ada pil obat dalam tingkat embrio yang terbentuk di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Mungkin dia yakin dengan memakan pil tersebut dia mampu menerobos. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan dari beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki esensi Doki yang tersisa. Jika aku menebak dengan benar, pil embrio di dalam Tusi Ancient God Jade seharusnya satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi memperolehnya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esens Doki di dalamnya dan menerobos kelas Daudi, yang tidak ada yang dicapai dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak heran klan Hun memberi perhatian pada Tusi Ancient God Mansion, itu sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana Gua Toshi berada? Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan dapat menunggu di luar rumah, bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua giok kuno. Mereka harus merenggut pil embrio di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Daudi, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut benar-benar tidak berguna dalam menghadapi kekuatan elit Daudi. Waktu itu informasi ini belum diketahui oleh 8 klan kuno yang akhirnya mereka pun melakukan perang besar antara satu sama lain. Akhirnya, batu giok kuno dipecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, jika seseorang ingin belajar tentang keberadaan mansion kuno Tusi, seseorang pasti harus mengumpulkan semua 8 pecahan giok. Kamu harus melakukan hal-hal seperti yang diminta oleh naluri kamu. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan yang telah berlatih sangat keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiaoyan. Xiao Xuan meminta Xiaoyan jangan pedulikan semua orang ikuti hatimu apakah ingin menyelamatkan ayahmu apa dunia. Xiaoyan mengerti. Xiaoyan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan. Dia berkata, aku sangat menyukai kamu, anak kecil, sayangnya, kamu terlahir terlalu terlambat. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan sesuatu yang ada di dalam kendalinya. Anak kecil, meskipun aku tidak dapat menunjukkan diri dan membantu kamu berurusan dengan klan Hun,
aku masih bisa memberi kamu sesuatu yang bagus. Xiao Yan terkejut. Dia melihat Xiao Xuan dengan sedikit keraguan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang bagus. Namun, aku mungkin bisa membantu kamu dalam hal jiwa kamu. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya tersebar, seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku telah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Semua tubuh energi dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu kamu. Apakah kamu dapat menerobos negara surgawi yang sempurna akan bergantung pada keberuntungan kamu. 2. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, ada kemungkinan hanya 2 individu di benua Douqi saat ini yang jiwanya telah mencapai di negara. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimana ini mungkin? Selain Hun Tiandi dan Gu Yuan telah melangkah ke tahap itu. Itu memang tugas yang sangat sulit, namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan mengatakan bahwa selain dirinya di tempat ini juga ada seseorang yang sangat kuat, yaitu makam surgawi itu sendiri. Dia telah memiliki jiwa sendiri akibat kumpulan energi-energi yang telah dia serap selama ini. Makhluk makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia menatap Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Ini adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan sejumlah fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak Tum Surgawi dibangun. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya, bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Dou di elit yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam, orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi adalah semua individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, sepertinya jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu mungkin adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Tenang, meski itu merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah bangkitnya tubuhnya, kabut berkabut yang meresap di tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Sekarang Xiao Xuan pun berniat untuk menghancurkan tempat ini karena dia merasa tempat ini sudah menjadi hal yang sangat buruk, tidak sesuai yang di awal diciptakan untuk tempat beristirahat. Namun tempat ini seperti tempat untuk menghabisi satu sama lain. Si hebat Xiao Xuan, dia akhirnya akan menyerangnya. Sein Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar saat dia melihat sosok itu perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukan sesuatu yang mereka harapkan. Makhluk surgawi Tum telah menanamkan keinginan untuk melahap satu sama lain di dalam fragmen jiwa mereka, sehingga tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap satu sama lain. Untuk memperkuat diri, seseorang harus terus memakan tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang dulunya manusia. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat istirahat yang diberikan kepada para ahli. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka mudah sekali dilahapnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa Heavenly Tomb adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Mereka gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak tokoh di tanah mulai berlutut pada saat ini. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia secara samar-samar dapat merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual tak terduga yang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa besar ratusan ribu kaki tiba-tiba muncul di langit dari kekosongan. Wajah besar itu penuh dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besarnya hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kelahiran kamu adalah kesalahan itu sendiri. Sangat mungkin Dou di elit,
yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka makhluk seperti kamu akan lahir di sini. Omong kosong, aku telah lahir menurut kehendak Tuanku. Aku adalah penjaga wilayah ini. Kalian semua harus mengikuti aturan aku jika kamu ingin hidup lagi. Semua dari mereka telah hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah makam surgawi. Makam surgawi adalah aku." Suara jiwa surgawi Tum tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. "Kamu bukan makam surgawi, formasi kamu juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah pencipta kamu." Xiao Xuan tersenyum sedikit. "Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang tak terbilang besar meludah keluar dari mulut besarnya. Badai berputar dengan liar, ditembak dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju wajah besar. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya tidak menyebabkan bahaya baginya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar tanpa halangan. "Serahkan esensi spiritual kamu." Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyum di wajahnya tampak semakin lembut. "Membasmi jiwa seseorang, Xiao Xuan, kamu gila." Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh muncul dari tubuh Xiao Xuan. Suara tajamnya berseru, "Membasmi jiwa seseorang, kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini." Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. "Leluhur, apa yang akan kamu lakukan? Misi aku telah selesai. Tidak penting apakah aku hidup atau mati." Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makhluk surgawi yang agak ketakutan. Kekuatan hisap yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya. Itu mungkin untuk melihat fluktuasi yang intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seakan ada sesuatu yang dengan paksa diseret keluar. "Apakah kamu menyeret aku dengan kamu dalam kematian?" The Heavenly Tomb Soul meraung marah. Seluruh makam surgawi telah gemetar di bawah raungannya. Mulut besar itu melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba ditembak. Ini merobek ruang dan tembakan kejam terhadap Xiao Xuan. "Aku telah menyalakan jiwa aku sebagai harga. Kamu tidak dapat menghentikan aku." Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan terhadap makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan gelombang lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke arah jiwa makam surgawi dengan cara yang lebih ganas. Ledakan mengerikan tercipta, api yang menyebar menyebabkan jeritan menyedihkan yang dipancarkan dari jiwa makhluk surgawi. Wajah spiritual yang sangat besar di langit ditutupi oleh api. Semua badan energi ketakutan sampai-sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut mereka akan benar-benar hancur jika mereka tertangkap dalam pertempuran. The Purifying Lotus Flame membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk menahannya dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mundur. Matanya terfokus pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Terlepas dari bagaimana penyelidikan Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki keadaan yang tak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini akan membutuhkan Xiao Xuan untuk membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya menjadi fragmen jiwa, tapi setidaknya dia masih hidup. Setelah pertempuran ini, bagaimanapun, jiwanya akan benar-benar menghilang dari dunia ini. "Xiao Xuan, aku tidak akan melepaskanmu." Wajah besar menyusut di dalam api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap Xiao Xuan karena hasrat membunuh melonjak. Akhirnya pertemuan dahsyat pun kembali terjadi, namun beberapa kali menyerang dia sangat kesulitan untuk mengalahkan Xiao Xuan. Xiao Xuan tersenyum, "Kamu harus benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika menurut kamu aku tidak dapat menyelesaikan kamu dalam keadaan ini."
Xiao Xuan melirik jiwa surgawi yang berjuang dengan kejam. Dia tersenyum samar. Xiao Xuan, biarkan aku pergi. Kami dapat mendiskusikan apapun yang kamu inginkan. Nada jiwa Heavenly Tomb telah sangat melunak setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Itu mengerti Xiao Xuan jauh lebih kuat daripada dalam keadaannya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan menghilang bahkan jika itu tidak menyerang. Tidak perlu untuk diskusi apapun, serahkan esensi spiritual kamu. Xiao Xuan dia dengan paksa mengambil esensi dari makam surgawi ini. Xiao Xuan, lepaskan aku. Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada kamu. Kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan. Makhluk makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari klaster cahaya jernih itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung dengan kamu. Akhirnya dia pun mencoba melawan kembali, namun apa daya esensi di dalam tubuhnya telah dipaksa ditarik, dia pun tidak mampu menghentikan ini. Jangan, kembalikan kepada aku. Dia pun berteriak kesakitan dan tidak lama setelah itu tubuhnya terjatuh ke bawah, tubuhnya juga hancur menjadi debu. Sekarang semua jiwa di makam surgawi mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Anak kecil, hanya ini yang bisa aku lakukan. Apakah kamu akan dapat melakukan terobosan ke jiwa di negara akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan kamu. Xiao Xuan berkata, Xiao Yan, sekarang kamu masuk ke dalam cahaya itu. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya jernih tertahan di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang menyebar di dalamnya sama mendalamnya dan tak terbayangkan seperti lautan. Bahkan jiwa surgawinya yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa Tomb surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam, dia sekali lagi tahu, dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia melangkah maju dan langsung masuk ke klaster cahaya terang. Segera, cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat gugus cahaya yang jernih, yang muncul persis seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan mampu menyelesaikan apa yang dia tidak dapat lakukan saat itu. Masih ada waktu. Semoga, aku bisa menunggu sampai kamu keluar dari kultivasi. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar gugus cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru memalingkan muka dan mundur jauh di bawah tatapannya. Inti spiritual dari jiwa makhluk surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas tidak ada yang berani membiarkan godaan ini di bawah penjagaan Xiao Xuan. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah, ada guncangan kuat di matanya. Kelompok cahaya itu tidak tampak besar, tetapi dia tidak berharap ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidik laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan telah melihat kekuatan spiritual yang sangat besar dan sangat menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa surgawinya tampak benar-benar tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makhluk surgawi ini menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus mengorbankan jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode pengorbanan semacam ini ketika menyerang jiwa Heavenly Tomb meskipun kemampuannya hebat. Sebenarnya, karena Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normal. Makhluk The Heavenly Tomb sudah menghilang. Semua kekuatan spiritual adalah tempat ini tidak memiliki pemilik. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual dari tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan, bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di negara yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan ini kepadanya benar-benar hebat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya juga secara bertahap menjadi ditentukan.
Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan telah membayar harga yang sangat besar untuk memberinya hadiah ini adalah untuk memungkinkan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan kuat ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara, tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Kekuatan spiritual melesat keluar dari segala arah. Sekarang Xiao Yan yang memiliki lotus api pemurnian demonik. Kemampuan pemurnian dari api iblis purifying puronic sangat berguna ketika datang ke penyempurnaan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan memurnikan akan menyatu dengan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang bergelombang perlahan-lahan mendekati negara legendaris dengan kecepatan yang stabil. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya yang jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia tampak seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Terlebih, dari penampilannya, dia juga mulai menua. Semua orang bisa mengatakan bahwa itu dia sudah hampir mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak tubuh energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap. Mereka merasakan kesedihan. Yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi ketika dia masih hidup dan ketika dia mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan seorang pria tua biasa. Anak kecil, waktu aku hampir habis, gumaman lembut orang tua itu bergema di atas langit. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Napas Xiao Yan seperti guntur, awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga, rambutnya seperti air terjun setinggi 10.000 kaki. Bajunya berkibar dan semacam gelombang besar yang mengerikan diaduk di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya dipancarkan secara samar-samar dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah dia adalah tuan atas jiwa. Cerita berpindah kepada Xiao Xuan yang dimana dia telah benar-benar akan menghilang. Sepertinya, aku tidak dapat menunggu hal itu terjadi. Teman kecil, aku merasa sangat yakin klan Xiao memiliki kamu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup, tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang, namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hampir menghilang. Riak yang tampaknya milik Tuan Dunia menyebar dengan cepat. Semua badan energi tanpa sadar menggigil kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan, yang hampir lenyap, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal leluhur. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sosok setinggi 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan napas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan.